Nah, baik, sekarang saya akan mulai melakukan simulasi CRM Case to Udo. Nah, ini tahapan prosesnya. Yang pertama kita mulai dari leads, kemudian dari opportunities, lanjut dari opportunities itu tim sales akan membuat quotation, kemudian tim sales setelah quotation itu disetujui oleh customer kita, maka akan berubah statusnya menjadi sales order. Nah, dari sales order sendiri nanti akan diteruskan oleh bagian inventory, yang mana bagian inventory akan menyiapkan barang dan melakukan delivery order kepada customer kita. Nah, setelah barang itu diterima oleh customer, maka tim accounting akan melakukan customer invoicing. Setelah itu, customer akan membayar sesuai dengan tagihan yang kita berikan, lalu statusnya akan berubah menjadi paid. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ada beberapa trouble yang saya dapatkan di Udo, di mana saya tidak bisa menggunakan Udo 16 di PC yang saya gunakan. Sehingga saya menggunakan Udo Web. Nah, ini beberapa kendala yang saya dapati, di mana database error atau access denied. Kemudian selain itu juga di sini sama ya, ada database restore error. Nah, oleh karena itu saya menggunakan Udo Web seperti yang ada pada gambar. Nah, namun untuk kelemahan Udo Web ini sendiri, di user CRM itu tidak terdapat modul lead, sehingga nanti pada video kali ini saya akan membuat modul dari mulai pembuatan quotation dari tim sales sampai akhirnya dibayarkan oleh customer kita. Halo teman-teman, sekarang kita akan melakukan tutorial bagaimana cara melakukan order to cash di Udo. Sebelumnya, karena memang Udo 16 saya itu ada sedikit kendala, sehingga di sini saya akan menggunakan Udo web atau Udo online. Nah, di sini saya akan masuk dulu ke akun administrator, yaitu akun saya sendiri. Kita isikan email dan password, kemudian kita login. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwasannya untuk order to cash ini kita harus mengaktifkan 4 fitur. Yang pertama yaitu fitur CRM, fitur sales, fitur accounting, dan fitur inventory. Kebetulan keempat fitur ini sudah saya activate terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus melakukan create user untuk masing-masing modul atau menu. Kita bisa langsung masuk ke menu, ke setting, kemudian kita lihat ke user dan companies. Kita klik user. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat 4 user baru, yaitu Galih Sales untuk tim sales, kemudian Hani Accountant untuk bagian akuntan, Uca Warehouse untuk bagian inventory, dan Yulis CRM untuk bagian CRM. Nah, setelah ini nanti kita akan masuk ke masing-masing menu yang sudah saya buat di Udo sebelumnya. Pertama kita logout dulu untuk yang ini. Kemudian kita masukkan ke CRM. Nah, di sini untuk CRM itu sendiri kita akan membuat leads, kemudian kita akan membuat opportunity. Masuk ke menu. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, karena di sini tidak ada leads, maka kita akan langsung masuk ke tim sales saja. Selanjutnya, di sini saya akan membuat quotation di account sales. Jadi saya masuk dulu ke account sales, yaitu galisales@gmail.com, kemudian isikan passwordnya, lalu kita login. Setelah itu kita langsung masuk ke menu sales. Nah, di sini ada create quotation, karena di sini nama customer kita belum didaftarkan, maka kita harus mendaftarkan nama customer terlebih dahulu. Kita masuk ke order, kemudian kita klik customers. Setelah itu kita klik new customer. Di sini new customer kita adalah Cahaya Merdeka, Rumah Sakit Cahaya Merdeka. Di sini saya tulis dulu aja jalan. Untuk email dan NPWP-nya sebaiknya diisi, namun di sini emailnya saya ketik terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita langsung klik save.
Untuk mengetahui apakah Rumah Sakit Cahaya Merdeka ini sudah masuk ke dalam database vendor, maka kita akan klik order, kemudian kita klik customer. Jika sudah seperti ini, maka artinya Rumah Sakit Cahaya Merdeka sudah masuk ke dalam list vendor kita, list customer kita. Selanjutnya, kita akan membuat quotation untuk Rumah Sakit Cahaya Merdeka. Kita masuk ke order, kemudian kita masuk ke quotation. Selanjutnya, kita klik new quotation. Di sini kita ketikkan tadi Rumah Sakit Cahaya Merdeka. Expiration date-nya saya buat tanggal 4 Juli. Kemudian di sini add product. Karena di sini itu akan saya akan mengirimkan quotation kepada Cahaya Merdeka, yaitu pasien monitor. Kita klik, di sini ada 2. Nah, ini kemudian setelah itu kita lakukan send by email. Kita melakukan quotation ini. Oh, maaf. Nah, kita send by email. Ini kita bisa lihat ya, teman-teman sekalian, kita send. Nah, lanjut di sini kita lakukan konfirmasi. Nah, setelah melakukan konfirmasi, maka di sini akan terbentuk dari quotation menjadi sales order. Kita lanjut, kemudian sudah menjadi sales order. Selanjutnya akan kita proses di bagian inventory untuk melakukan delivery order. Maka kita logout dulu. Dan kita masuk ke bagian inventory warehouse, yaitu UC Warehouse. Saya masukkan email dan passwordnya, kemudian kita login. Nah, di sini kita langsung masuk kepada modul inventory. Nah, di sini kita lihat ya, ada satu delivery orders to process. Kita klik di bagian sini. Nah, ini ada sales 003 ready, kemudian kita klik. Nah, kita bisa lihat ya, bahwa memang di sini ada stock on hand 2, outgoing 2, maka stoknya itu mencukupi untuk kita lakukan delivery order ke customer. Kita kembali lagi. Kita klik. Selanjutnya, karena produk availability-nya sudah available, maka kita bisa lakukan validasi. Nah, setelah ini sudah selesai ya, teman-teman, bahwa ini sudah dilakukan delivery order. Nah, jika kita print, akan seperti ini delivery shipment-nya. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk kepada invoice customer, sehingga kita harus logout terlebih dahulu untuk inventory-nya. Nah, teman-teman sekalian, setelah tadi kita melakukan delivery order dari akun UC Warehouse, maka sekarang kita akan memberikan invoice kepada customer. Nah, untuk invoice kepada customer, kita harus kembali ke akun sales terlebih dahulu. Jadi, saya masuk ke akun Galih Sales, kita login. Kemudian kita masuk ke sales. Nah, di sini kita klik lagi yang tadi, kemudian kita langsung masuk create invoice. Di sini kita menggunakan regular invoice ya, teman-teman sekalian. Kemudian kita klik create draft invoice. Nah, di sini menjadi draft ya. Invoice date-nya saya isi hari ini. Kemudian keluar. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat bahwa invoice-nya sebesar 55 juta rupiah, kemudian kita klik save.
kemudian kita klik save ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, untuk SO nomor 003 kepada Cahaya Merdeka Rumah Sakit, ini sudah fully invoice. Nah, selanjutnya kita akan melakukan invoicing kepada customer, sehingga kita harus melakukan dari akun accounting. Jadi ini saya akan logout terlebih dahulu. Saya akan masuk ke login Hani Akuntan. Kemudian jangan lupa masukkan password, kemudian klik login. Nah, setelah ini kita akan masuk ke accounting. Nah, di sini ada invoice to validate, kita klik untuk invoice-nya. Nah, di sini ada ya Cahaya Merdeka. Kita klik yang ini. Nih, customer invoice-nya sudah betul ya, terdapat 55 juta, kemudian kita lakukan konfirmasi. Nah, setelah kita lakukan konfirmasi, kita akan melakukan send and print. Nah, di mana kita itu akan mengirimkan dan mencetak invoice kepada customer. Kita klik, kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, baik. Setelah itu, kita lanjut melakukan register payment. Nah, jurnalnya saya isi bank, kemudian create payment. Nah, dari sini statusnya berubah menjadi in payment. Kita lihat di sini. Di sini ya, berubah menjadi statusnya itu in payment. Nah, untuk setelah kita memberikan invoice kepada customer, nanti customer akan memberikan pembayaran kepada kita. Jika memang pembayarannya sudah masuk, maka ini nanti akan berubah menjadi paid. Nah, sekian penjelasan mengenai simulasi dari CRM to Cash. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.